Halo, apa kabar sahabat Energi? Kembali lagi bersama saya Mia Dharma di ruang tamu Mia. Dan kali ini kita mau bahas mengenai bagaimana membangun personal branding melalui social media. Seru ya, karena apalagi sekarang social media begitu banyak dimaksimalkan untuk kita mau jual barang ya, untuk kita mau posting sesuatu, bagi sesuatu, atau hanya bahkan cuman mau update kita lagi ngapain, betul ya. Nah, kita mau belajar bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan social media untuk bisa lebih membantu kita dalam membangun branding diri sendiri. Seru kan? Nah, bagi teman-teman atau sahabat Energi yang lagi berpikir untuk membangun brandingnya atau personal branding, maupun mungkin yang lagi mau coba-coba jualan gitu ya, yang tadinya hanya hobi, habis itu ternyata banyak yang suka dan mulai dicoba dijual dan lain sebagainya. Gimana sih kita menjual itu atau nge-branding itu melalui social media? Nah, kesempatan kali ini saya nggak sendiri lagi. Ya, beberapa kali terakhir ini saya selalu ada teman. Seru deh, namanya juga ruang tamu ya, harus ada tamu dong. Saya akan ditemani oleh teman lama saya, sudah lama kenal, tapi terakhir-terakhir ini jarang ketemu karena adanya pandemi. Jadi seneng sekali hari ini bisa ketemu seorang yang buat saya itu kalau ngeliat beliau itu anggun gitu ya, kalem. Jadi jadi nanti dilihat ya. Jadi akan ada bedanya kalau saya yang pecicilan gitu ya, ngelihat beliau ini lebih anggun, lebih kalem, dan ternyata kalau kita nanya-nanya tentang social media, beliaulah jagonya. Seseorang yang kita kenal atau saya kenal sebagai trainer dan social media, atau sebagai trainer dan consultant dalam social media branding. Nanti kita akan kulik-kulik, kita akan nanya-nanya detail bagaimana sih caranya nge-branding melalui social media. Telah hadir bersama saya seorang Agnes Marlita. Udah lama ketemu. Iya ya, lama ketemu. Kangen ya pastinya. Aduh, iya, udah setahun lebih ya, Mbak? Lebih ya, setahun setengah. Sejak pandemi ya. Bahkan mungkin sebelumnya kita ya, benar terakhir ketemu di sini ya, daerah Senopati, bukan sih? Di Sudirman. Oh ya, Sudirman. Ya, kelihatan dari pecicilannya dan beliau yang anggun. Oke, Mbak Agnes, aku buka masker dulu kali ya, biar sama Mbak Mia dong. Ya, siap. Oke. Nah, kan tadi aku nyapa-nyapa sahabat Energi nih, bahwa social media itu sekarang kan ya sebenarnya udah lama ada kan, tetapi mungkin dengan adanya pandemi semua orang kayaknya pengen jualan, baik jual produk maupun jual diri pastinya ya, nge-branding dirinya melalui social media. Tapi sebenarnya kalau Mbak dari sisi Mbak Agnes nih sebagai consultant atau sebagai trainer di social media branding, apa sih yang dinamakan social media branding itu apa, Mbak? Boleh kita dikit nggak? Sebenarnya branding is branding gitu ya, tetap sama aja gitu. Cuma memang social media ini menarik karena sekarang kita sejak pandemi terutama ya, orang tuh kayak dipaksa mau nggak mau gitu ya, harus ada di online, ya kan? Karena keterbatasan kita untuk ketemu, terus keterbatasan untuk bersosialisasi sama temen bahkan gitu ya. Jadi kita mau nggak mau sudah harus ada pindah ke digital di online. Nah, social media branding ini adalah cara untuk membranding melalui platform social media sebenarnya itu sih gitu. Jadi platform sosmed kan banyak, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, YouTube gitu kan, sampai Line bahkan gitu. Jadi itu semua sebenarnya sebuah alat yang memudahkan kita untuk bikin personal branding. Gitu. Tahan dulu, nanti kita bahas lebih detail bedanya masing-masing platform ya. Tapi sebelum masuk ke situ, pengen denger cerita dulu Mbak Agnes. Dulu itu ceritanya gimana kok bisa ujung-ujungnya, atau kalau bahasa Jawa itu apa? Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuknya kok bisa jadi trainer atau consultant di bidang
social media branding itu perjalanannya seperti apa tuh Mbak? Kan dengar-dengar dulu kan penyiar radio. Jadi sebenarnya awal aku kerja itu memang udah di bidang branding komunikasi ya gitu. Terus kemudian aku lihat menarik banget sih gitu nge-branding sebuah bisnis, sebuah produk ataupun jasa gitu. Dari orang yang nggak tahu tentang produk tersebut gitu ya, sampai kita kemas akhirnya orang tahu dan kayak udah jadi top of mind-nya si konsumen ya betul, gitu ya. Itu menarik banget. Nah, terus kemudian aku berkembang lagi gitu, segala macam yang berhubungan sama komunikasi dan branding ini menarik gitu buat aku. Sempat jadi penyiar memang. Tapi pas lagi jadi penyiar itu tiba-tiba ada yang namanya sosial media. Facebook masuk di 2007 ya kalau di Indonesia. Terus kemudian mulai rame nih. Kita mulai kayak awalnya Friendster sih. Mbak Mia main nggak Friendster? Ketahuan, tahu dong aku. Aduh, pura-pura nggak tahu. Ya pura-pura amnesia gitu ya. Berarti udah tua banget ya. Awalnya Friendster gitu ya. Kita kayak dapat sebuah mainan baru gitu ya di Friendster itu. Oh, teman-teman bisa komen-komen di wall kita, tapi waktu itu Friendster tuh masih sebatas teman yang kita kenal, yang kita add gitu ya. Terus isinya cuman testimoni mereka tentang kebaikan kita, puja-puji gitu kan. Yang sebenarnya kita bayar juga. Ibaratnya dulu kalau misalnya gini, aduh kalau mau nyari kerjaan boleh nggak sih bosnya ngelihat Friendster kita aja, kan situ udah semua ya. Oh iya, dari situ ya awal dari situ gitu kan. Terus kemudian 2007 masuk Facebook. Facebook ini juga makin menarik karena dia nggak cuma sekedar nulis di wall teman-teman gitu ya, tapi juga ada gamesnya. Pertama tuh mainan games dulu rame gitu kan. Terus akhirnya loh, kok ternyata Facebook ini bikin kita jadi gampang kenalan sama orang lain gitu. Kita punya circle di luar pertemanan yang kita kenal gitu kan. Nah itu mulai tuh jadi kemana-mana tuh orang jadi suka sama Facebook di 2007 sampai 2009. Nah terus kemudian mulai nih berkembang lagi sosial media, masuklah si Twitter gitu Mbak, mulai rame ya. Siul-siul itu ya. Iya, dan bahkan gini, lucunya orang Indonesia itu mungkin karena udah culture-nya tuh seneng ngumpul, ya kan, seneng ngobrol, seneng kenalan, seneng berteman gitu ya. Jadi adaptasi sosial media di Indonesia itu cepet banget. Bahkan waktu Twitter masuk di 2009 aja kita udah dibilang sebagai ibu kota Twitter. Karena percakapan paling aktif itu di Jakarta waktu itu. Oh gitu. Iya, dibilangnya benar-benar ibu kota Twitter gitu. Itu adalah Jakarta karena emang percakapannya almost 24 jam. Selalu ngoceh gitu, dan kita benar-benar dapat network yang baru, dapat pertemanan yang baru. Jadi buat saya ini sebuah fenomena yang ini asik banget sih sebenarnya kalau bisa dimanfaatin untuk jadi sesuatu ya gitu. Nah, habis itu karena ketertarikan di situ, terus saya mulai mendalami nih mengenai sosmed ini gitu, belajar. Terus akhirnya kok kayaknya lucu ya kalau saya jadi bikin eksperimen gimana caranya bikin seseorang yang tadinya mungkin orang nggak banyak kenal, tapi terus dia bisa jadi seseorang yang akhirnya orang kenal dia banget hanya melalui sosial media gitu kan. Memberanikan diri lah untuk megang satu orang nih. Untuk langsung saya bener-bener, jadi dia sebenarnya emang udah jadi public figure. Terus tapi namanya tuh nggak terlalu kedengeran lah ya waktu itu, udah mulai redup karena mungkin buku-bukunya udah nggak keluar lagi atau mungkin jarang tampil lagi. Kalau dulu kan Mbak Mia kalau mengetop tuh pilihannya cuma dua, kalau nggak jadi cover girl, jadi bintang sinetron. Bener. Iya kan? Dan aku nggak lulus semuanya. Sama kan Mbak? Susah banget kayaknya ya, jadi untuk bisa cepat dikenal orang. Nah terus aku ngeliat gitu potensi si sosmed ini tuh kayaknya bisa bikin orang from zero to hero gitu kan. Jadi ya udah aku memberanikan diri, aku bilang sama dia gitu, kok kamu nggak mainan sosmed sih? Kamu ada sosmed apa gitu? Facebook doang, itu juga keluarga doang. Wah, lo harus main Twitter. Karena kalau di Twitter itu orang banyak bisa kenal lo gitu, dan lo tuh udah punya value yang sangat-sangat bisa bermanfaat buat banyak orang. Kenapa sih nggak bikin branding di situ? Nggak tahu caranya kata dia. Terus bahkan dia nggak punya akun Twitter. Oke deh, ini from zero bener-bener yang 0 follower gitu kan.
kita set up, kita branding, kita bikin goals. Kita bikin goals nih, oke, dalam 2 bulan pengen follower 5.000 ya, gitu. Terus dalam 3 bulan kita udah dapat followers di atas 6.000 sampai 7.000. Wow. Terus dalam 3 bulan itu udah harus dapat wawancara media. Kita bikin goalsnya ekspektasi. Wow. Gitu. Jadi aku semacam hari ini tuh bisa dibeli follower, waktu itu kan belum ya? ada. Waktu itu belum ada karena masih jarang yang main di situ kan. Iya. Bener, akhirnya kita bikin apa namanya plannya, konten plannya seperti apa, udah ada goalsnya. Setiap minggu kita ganti goals, ganti tema, bikin kontennya seperti apa. Tercapai tuh Mbak. Bahkan dalam waktu 6 bulan itu nyampe 10.000. Wow. Dan dapat itu tadi interview. Dan dapat nggak cuma interview Mbak, dapat dealing iklan, Aduh, dapat dealing buku, iya. Yang nilainya tuh emang kita nggak waktu itu kita nggak setting berapa nilainya ya, tapi bener-bener waktu itu suksesnya udah berarti di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi banget dan emang berarti dahsyat banget ya gitu. Iya. Cuma memang pada saat itu kita juga harus hati-hati banget. Jadi sempet tuh pas saya udah mulai lepas nih klien ya, tiba-tiba dia bikin kesalahan sedikit. Itulah bahayanya branding. Betul. Pada saat kita bikin sebuah kesalahan, itu ngebangun reputasinya balik tuh aduh ribet banget deh gitu. Jadi harus minta maaf, harus ini karena ini personal branding ya. Betul. Kita nggak bisa yang bikin press conference, ngundang pers terus minta maaf, enggak gitu. Tapi benar-benar kita nge-tweet lagi, gimana lagi untuk menyapa orang lagi supaya percaya lagi sama kita dan itu it takes time lagi gitu. Ya itu sih akhirnya yaudah itu kasus pertama. Terus kemudian saya pikir gini, kalau orang bisa, bisnis pun harusnya bisa. Betul. Ya gitu. Terus akhirnya saya beranikan diri untuk mengajukan apply ke agensi-agensi. Nah terus si agensi ini nanya, emang kamu udah punya pengalaman apa gitu. Terus saya bilang saya punya kasus ini dan itu kamu yang megang dan mereka tahu semua gitu. Jadi iya gitu. Ya udah, nggak usah pakai lama Mbak. Nah itu ya personal branding di sosmed itu memangkas jalur yang tadinya panjang pada saat kita harus introducing, terus kasih CV, resume, gitu. Jadi orang udah ngeliat tracknya kita, ya udah gitu. Bahkan udah nggak pakai nego ya. Aku suka loh yang bagian ini nggak pakai nego ya. Iya gitu. Jadi itu sementara kita suka ditawar ya. Iya. Karena waktu itu resource orang yang bisa memegang sosmed tuh masih nggak banyak gitu ya. Jadi buat saya ini juga challenge baru. Gimana saya bisa megang brand. Akhirnya kita megang brand, sama challengingnya tuh kita disuruh megang dalam 2 bulan bisa nggak lo naikin follower dari 1.000 sampai 5.000 achieve. Wow. Achieve lagi gitu. Waktu pas di zaman belum ada ads, belum ada beli likes, follower, whatever gitu ya, benar-benar organik. Beli likes. Kesel banget sih. Iya gitu. Jadi buat saya akhirnya oke deh. Ini kayaknya memang bidang yang emang saya seneng banget gitu ya. Jadi ya udah mulai dari situ megang brand, dapat award juga, alhamdulillah gitu. Brand-brand yang dipegang juga udah dapat award. Terus akhirnya saya pikir kenapa saya nggak ngajarin value ini ke orang-orang yang memang butuh kan, karena kan bisnis-bisnis kayak UMKM butuh juga. Terus kemudian banyak-banyak kayak Mbak Mia nih, seorang trainer gitu kan, harus bisa membentuk personal brandingnya kan. Halo. Tapi Mbak Mia udah bagus, udah keren banget gitu ya. Tadi aku bayar dulu. Jadi ya itu penting gitu ya, apalagi sekarang ini nih, akhirnya pas udah mulai tahun 2015 sampai ke sini udah mulai sadar orang, sampai ke politik pun ngebangun personal branding di sosmed. Nah, gitu. Tapi seru ya itu ngomong bagus sih tuh kita tuh jarang ketemu ya, begitu ketemu sekali bertanya langsung banyak ceritanya ya. Tapi tadi kan Mbak Agnes sempat sampaikan bahwa awal tuh akhirnya terjun di social media branding karena seneng dulu ya, suka, terus kemudian melihat ini kayak fenomena yang menarik, terus coba berani untuk handle satu tokoh lah atau satu public figure. Tapi menurut Mbak Agnes sendiri, boleh nggak cerita kira-kira kenapa sih kita, nggak cuman perusahaan ya, nggak cuman kantor atau corporate atau yang punya usaha gitu melakukan branding, tapi secara personal kita tuh kenapa sih mesti
jual diri, ya. branding diri itu kenapa? Oke, nah sekarang ini kan sebenarnya branding itu memang nggak cuman bisnis, nggak cuman produk atau jasa, tapi kenapa kita harus punya personal branding? Karena sebenarnya kan kita tuh punya value yang bisa bermanfaat buat orang lain, gitu kan? Atau kita punya skill yang sebenarnya bisa kita jual ke orang lain, gitu. Ada orang yang butuh skill yang kita punya nih, gitu. Nah, pada saat ini, pada saat orang-orang banyak yang membutuhkan skill atau value kita ini, kalau kita nggak memasarkan diri ya, gimana orang bisa tahu, gitu kan? Betul. Pertama apa yang itu. kita punya dan apa yang kita bisa. Atau yang kedua misalnya kita udah banyak yang kenal gitu, tapi kalau kita tetap ya biasa-biasa aja, nggak terlalu memasarkan diri, kita jadi nggak ada bedanya sama kompetitor kita yang lain gitu, jadi nggak kelihatan gitu. Pada saat kita branding kan kita bisa tampil, kita bisa punya showcase nih, aku bisa ini loh, aku bisa ini itu dan segala macam, aku bisa bantu kamu, aku bisa kasih solusi apa gitu kan. Nah itu kan jadi sebuah hal yang akhirnya membedakan kita sama si kompetitor kita yang lain nih gitu. Misalnya aku sama Mbak Mia nih sama-sama trainer gitu kan, terus kemudian yang membedakan Mbak Mia sama Agnes nih apa ya, gitu kan, gitu. Jadi kita masing-masing punya keunikan sehingga orang-orang bisa memilih. Aku kayaknya lebih serak sama Mbak Mia deh, misalnya gitu. Jadi apapun yang kita share itu menjadi sebuah keunikan kita yang membedakan kita sama yang lain, gitu. Nah itulah kenapa kita butuh branding gitu. Sama seperti kayak misalnya kita milih instan noodle ya, mie instan gitu kan. Itu kalau nggak ada mereknya kan kita nggak tahu mana yang enak, mana yang rasa pedes, yang rasa Korea segala macem gitu kan. Jadinya kita mikirnya ya aku mau milih yang udah ada mereknya, yang udah ada packagingnya bagus gitu. Nah itu dia sih Mbak. Gitu. Jadi intinya adalah supaya kita ini stand out. Ujung-ujungnya bukan untuk menyombongkan diri atau hanya sekedar maju ke tampil. Nggak cuma pengen tampil, tapi sebenarnya kalau saya tadi dengar Mbak Agnes sampaikan, sebenarnya kita ini mau berbagi kan gitu. Apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, saya tuh mau bantu orang. Nah caranya supaya orang itu tahu bahwa aku bisa bantu adalah dengan cara mempromosikan diri. Betul. Atau juga sesimpel kita menjaga nama baik kita. Itu personal branding, sesimpel itu. Misalnya gini, kan nggak semua orang mau tampil, nggak semua orang pengen jadi ngetop gitu ya. Iya, tapi kan kamu punya nama yang harus kamu jaga baik ya, reputasi kamu gitu. Di karir kamu sekarang ini kamu udah nyampe level apa, kan harusnya orang juga bisa melihat bahwa kamu reputasinya bagus. Gitu kan, kamu punya track record yang bagus gitu, sehingga pada saat kamu pindah kerja atau kamu mau naik level dipromosikan, orang-orang yang ada di atas kamu yang menilai kamu tuh udah tahu, oh kamu punya track record yang bagus. Seperti tadi pengalaman Mbak Agnes ya, ini nggak perlu pakai ditawar, karena udah tahu ya. Iya, udah punya background yang bagus gitu. Jadi personal branding sesimpel kita menjaga nama baik kita aja deh, kalau sampai segitu malesnya ngebangun branding ya, gitu sih Mbak. Wow, terus aku langsung pertanyaannya berkembang kemana-mana. Karena gini Pak, ini di luar skrip ya. Karena selalu ada yang bertanya gini ke saya, ke aku tuh gini. Tapi kan aku cuma nggak punya bisnis, misalnya gitu. Saya nggak kerja jadi karyawan atau staff di satu perusahaan. Saya hanya ibu rumah tangga, perlu nggak sih aku membangun personal branding? Nah itu tuh, itu kan tricky question sebenarnya. Betul. Kita tahu secara umum bahwa iya tetap perlu, cuman alasan tepatnya apa ya gitu kan? Nah itu gimana? Itu menarik banget sih. Banyak banget yang awalnya kayak gitu. Jadi tadi hubungannya sama itu menjaga nama baik. Menjaga nama baik ya. Banyak banget sih yang nanya kayak gitu. Aku kan cuma ibu rumah tangga Mbak, aku nggak ngapa-ngapain. Aku tuh cuman kayak macan ternak aja, mama cantik antar anak ya. Macan ternak, aku suka ini. Mama cantik antar anak. Iya kan? Antar anak. Iya. Untung kan ada cantiknya ya. Iya, ada cantik tetep dong antar anak, tapi harus cantik. Nggak pakai rok. Nggak pakai daster. Nah, jadi itu gimana? Jadi aku pikir gini, memang belum terlihat ada benefitnya buat mereka, gitu kan? Tapi pada saat mereka ternyata, misalnya gini, kenapa nggak dipakai sosmednya nggak cuma sekedar selfie sama teman arisan doang gitu ya. Tapi kenapa nggak dipakai misalnya kalau emang passionnya motret,
ya udah bikin foto yang bagus, nge-review makanan. Kalau doyannya jajan, ya nge-review restoran tempat arisan, kan bisa jadi, Iya, bener. iya kan gitu. Jadi pemasukan. Bisa jadi income tambahan Yes. gitu kan. Terus kemudian bisa juga dia kayak nge-review, kayak misalnya dia pakai mukena, dia pakai hijab, bisa juga dia nge-review kosmetik, skincare, apapun itu gitu ya. Untuk zaman sekarang gini, kayak sayang banget kalau platform yang kita pakai itu nggak ada benefitnya buat kita. Ya kan, kita jangan ngeliat ke orang dulu deh kalau tadi belum ada goalsnya ya, betul. ya kan. Kalau nggak ada goalsnya buat orang lain, aduh aku kan nggak jualan, nggak ini, nggak itu. Nggak pengen tampil Ya juga udah, gitu. gitu. Ya udah cari untung aja deh dari situ. Gitu. Cuan ya, cuan. Cari cuan deh, jangan cuman majang-majang doang tapi nggak dapet apa-apa, kan sayang gitu kan. Bener. Iya kan, apalagi sekarang Langsung gini, apa yang aku bisa jual? jangan salah Mbak Mia. Jadi itu lucu banget. Sekarang kan ada yang namanya TikTok ya. Iya. Bahkan ibu-ibu rumah tangga itu kan juga seneng main TikTok gitu. Terus saya juga. Bahkan kayak mereka tuh nggak kelihatan mukanya, tapi karena mereka seneng masak gitu setiap hari gini. Iya, Bekal buat anakku, terus dia masak, kasih gini, terus kasih resepnya. Iya, itu banyak yang nanya akhirnya resepnya. benar. Nggak nyampe 2 bulan 3 bulan itu langsung ada yang mau endorse. Boleh nggak pakai minyak goreng aku? Boleh nggak masakin bahan-bahan aku, frozen food, aku punya frozen food. Itu bayarannya lumayan banget Mbak. Kita bisa pasang tarif loh gitu loh. Iya, Iya kan? Pertanyaan private nanti. Iya. Itu jadi bahkan kemarin nih ini kasus beneran ya. Bahkan yang kayak tadi Mbak Mia bilang, aku kan nggak jualan, nggak ini, nggak itu. Saat pandemi pun itu ada yang kena imbasnya, nggak ada kerjaan, nggak ada project segala macem. Tiba-tiba dia tuh ngelihat fenomena orang-orang lagi suka tanaman kan. Betul. Terus dia tuh sebelahnya tuh jualan pupuk. Terus dia tuh cuman motretin sama videoin si mas-mas yang lagi ngasih pupuk. Tapi dia iseng tadi awalnya. Iseng doang gitu. Terus dia bilang, Bu, kalau mau tanamannya si janda bolong itu subur begini-begini, Janda bolong. Agak ilfil ya. Sebenarnya namanya nama tanaman itu. padahal bagus ya. Kenal banget tapi heran. Terus pakai pupuk yang ini ya, pakai ini ya. Terus dia tiap hari tuh gitu, ngasih tahu pupuk-pupuk, ngasih tahu apa perawatan tanaman gitu. Tau nggak sih Mbak? Abis itu yang nonton tuh pada nanya, Pak kalau mau pesen boleh nggak? Pesen jadinya sama dia. Padahal dia bukan si tukang pupuknya. Iya. Dia cuma buka just tip. Bener. Tapi lumayan. Tapi Abis itu dapet sebulan dong, ya. dapat 20 juta, 30 juta Mbak. Tuhan, apa Cuman aja. cuman dari sharing si tukang ini, tukang Iya, tanaman ini gitu. Itu banyak banget kok sekarang. Jadi kalau ibu-ibu ngerasa masih aku apa ya yang mau diiniin gitu ya. Berarti mulai dari hobi dong atau apa? Mulai Apa yang dari bikin dia tertarik. Iya, mulai dari apa yang dia bikin seneng, apa yang bikin dia tertarik, apa yang paling dia sukai untuk dilakukan gitu. Yang nggak ngerasa terpaksa ya. Yang ngerasa terpaksa. Even kayak misalnya tips bersih-bersih kulkas banyak Mbak sekarang. Oh. Aku langsung punya ide loh. Iya. Aku pengen bikin video, tapi itu sebenarnya ini di luar script ya. Tapi aku lagi kepengen bikin video tutorial membersihkan toilet. Banyak, karena banyak yang mendapatkan zen dan mindfulness dari gosek kamar mandi. Aku secara orang kayak menghindari membersihkan toilet itu aku hobi banget nggak? Iya, banyak yang kayak gitu. Nah itu jadi dari dapat endorsean sikat. dari hal yang sangat simpel, apapun yang ada di rumah gitu, apapun yang kita bisa lakukan saat itu juga go ahead gitu. Karena sekarang orang juga nggak menilai konten itu dari aduh busuk banget sih videonya. Enggak Mbak, dari handphone biasa aja tuh ibu-ibu banyak sekarang. Iya benar. Gitu. Itu the power of social media ya. Betul. Tapi ada nggak sih Mbak sebenarnya media lain selain social media dalam hal kita bisa brandingin diri sendiri? Sebenarnya kan branding itu bisa offline dan online. Ya. Nah, kebetulan pada saat online ini yang rame dipakai orang adalah sosmed. Gitu. Walaupun sebenarnya offline-nya kita tetap juga harus bersikap yang sama dong seperti di online gitu. Sebenarnya itu aja sih. Jadi, tapi cuman kalau online atau berupa social media ini yang nonton jadi kayak nggak terbatas ya. Betul. Nggak terbatas tempat dan benar waktu banget, kan, benar banget. Nah, ini ada satu lagi nih salah satu cewek dari Indonesia.
dia suka bikin rajutan. Kebetulan dia tinggalnya di Amerika. Bukan ibuku kan? Ibuku lagi ngerajut. Siapa tahu loh, ini kisahnya menginspiratif Coba, banget. Jadi dia ngerajut topi-topi bucket hat. Dia ngerajut, terus dia pasang di sosmednya. Yang pakai sekarang siapa? Kendall Jenner. Wow. Iya, abis itu langsung semua artis ibuku. itu langsung, iya langsung dia pesan itu dan langsung jadi viral karena seorang Kendall Jenner udah pakai bucket hat itu. Luar biasa. Iya, banget gitu. Jadi maksudku, oh my god, Indonesia tuh ininya banyak banget, potensinya banyak banget gitu. Hanya karena sosial media ya? Hanya karena sosmed. Dia taruh di sosmed, orang ngeliat suka, dia pakai, viral. Iya. Langsung gini, bentar lagi aku pulang mau telepon ibuku. Karena dia lagi tadi mau jadi tukang pupuk, terus gosek kamar mandi. Ya kan, ternyata pada saat kita melihat, oh benefitnya bisa seperti itu ya. Akhirnya kita jadi kayak, aku pengen juga ya. Betul. Gitu. Karena nggak cuma jadi ngetop gitu ya. Kalau emang nggak pengen ngetop ya udah, tapi cari benefit lain deh gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu bisa bermanfaat buat orang atau enggak, coba cari benefit yang menyenangkan diri dulu deh. Iya betul. Gitu dulu. Perlu hiburan ya. Bener ya. Jadi terlepas dari kita nggak harus pengen tenar, atau misalnya gini, mungkin ada pendapat yang muncul di sosial media kan, kepengen tenar aja, padahal nggak harus gitu ya. Karena emang niatnya pengen berbagi ilmu juga. Betul. Dan kebetulan dapat bonus tenar. Betul. Ya udah sih ya gitu. Iya. Wow. Tetapi Mbak, sebenarnya kalau dari Mbak Agnes ada nggak tips praktis kalau kita melakukan branding di sosial media? Karena kan karena kita tahu nih tadi cerita Mbak Agnes juga, masa segampang itu sih ya? Belum tentu juga gampang kan ya. Iya. Ada hal-hal yang kita perlu tahu lah, istilah etiketnya lah, unggah-ungguhnya itu apa tuh, gimana? Sebenarnya gini, pada saat benar-benar kita mau bangun personal branding, berarti kan kita udah punya goals. Ya gitu, oh aku pengen ini deh, pengen sharing resep-resep ibuku nih gitu kan. Karena masakan-masakan ibuku tuh otentik banget dari daerah Padang misalnya gitu. Nah aku mau share itu deh, berarti udah punya goals. Terus kemudian dia akan lihat, oke, sebaiknya nih aku milih platform yang mana ya. Nah, kalau aku mau masak gitu kan, apakah aku harus masak di Twitter? Enggak gitu. Nah jadi sebenarnya kita harus tahu juga platform-platform ini kan punya ciri khasnya masing-masing. Kemudian mereka itu punya audiens yang berbeda-beda gitu kan. Betul. Nah, kita harus cari tahu dulu, kita belajar dulu, kita lihat dulu. Oh, yang mau masak-masak itu biasanya adanya di YouTube gitu. Terus ada videonya gitu kan. Berarti yang ada videonya nih sekarang kan YouTube, Instagram dan TikTok. Ya, gitu kan. Nah, boleh tuh dipakai salah satu dari itu. Mau tiga-tiganya juga boleh. Karena sekarang gini, mau formatnya berdiri, vertikal gitu, itu YouTube juga udah punya video short yang bentuknya kayak TikTok. Jadi bisa juga dipakai di YouTube gitu. Jadi dengan satu konten udah bisa langsung dipakai ke 3 platform kayak gitu. Wow. Jadi kan yang pertama udah tahu goalsnya mau ngapain, terus kemudian udah tahu cara milih platformnya juga udah tahu. Terus jadi kalau platform itu, sorry Mbak, aku potong. Cara milih platform berarti harus memikirkan juga segmen audiens ya. Betul. Makanya mainnya di mana gitu. Iya. Pertama kan kita lihat dulu nih. Yang video YouTube, Instagram sama TikTok. Oke. Nah, tapi kalau aku masaknya khusus buat ibu-ibu yang usianya di atas 35 tahun, kayaknya mereka mainnya kebanyakan Instagram sama YouTube ya, gitu kan. Jadi mereka juga udah tahu nih mainnya di mana gitu. Berarti kayaknya emang khusus di YouTube sama ini dulu deh aku coba gitu. Nah, kalau misalnya dia bilang aku bikin resepnya masakan kekinian nih, yaitu untuk anak-anak yang 18 sampai 20 tahun. Berarti kan mainnya di Instagram dan TikTok gitu. Jadi berarti aku mainnya di situ aja deh gitu. Jadi kontennya juga disesuaikan gitu. Jadi kita udah tahu dulu nih kita mau masak apa, terus kemudian kita mau ngomongnya sama siapa sih? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja, usianya berapa, tinggal di mana, sespesifik itu. Tinggalnya di mana, kebiasaannya kalau lagi waktu luang mereka nonton apa? Nonton TV, nonton YouTube, apa nonton TV kabel atau TV berbayar kayak gitu-gitu kan. Jadi kita
sedetail itu kita harus cari tahu. Terus kesukaan mereka apa nih gitu. Misalnya mereka lagi suka nonton apa namanya, ada kan kalau yang suka nonton sinetron nontonnya ini, berarti disesuaikan tuh bahasanya sama tontonannya si target marketnya dia. Bener gitu. Kalau ternyata target marketnya lagi suka nonton drakor, berarti disesuaikan juga nanti ilustrasi musiknya lah, resep-resepnya lah, gitu-gitu kan. Jadi kita harus tahu nih kebiasaannya mereka, lifestyle-nya seperti apa juga. Termasuk tadi musik itu ya, benar, mengaruhi ya. Bener banget gitu. Sedetail itu loh, sedetail itu, bener. Jadi bener-bener memang kita tuh nggak bisa yang ya udah, walaupun tadi awalnya ya udahlah, mumpung ada waktu coba-coba, tapi kalau begitu udah benar-benar terjun harus mikirin detail ya, profesional. Betul. Nanti biasanya gini, kalau yang awalnya belum terlalu ajak ya, apa sih ajak tuh, belum terlalu confirm pasti gitu ya, mau goalsnya ngapain gitu ya, kita bisa nyoba beberapa macam model gitu ya. Oh, kayaknya aku di YouTube begini, kok nggak banyak yang nonton, ternyata tapi di TikTok banyak yang nonton, ternyata kalau pakai musik ini tuh jadi banyak yang lihat kayak gitu-gitu. Nah itu emang kita harus trial juga sih, gitu, untuk tahu oh ritmenya nanti dapet nih, aku kayaknya sharingnya ini aja deh gitu. Jadi udah mulai tahu nih fokusnya ngapain. Gitu. Luar biasa ya. Aku overwhelmed. Terakhir nih Mbak Agnes, nanti pasti banyak sebenarnya teman-teman yang akan nanya, jadi jangan dibuka dulu semuanya. Nantikan kelas-kelas bersama Mbak Agnes ya. Saya aja dapat banyak ilmu, apalagi kalau kita ngobrol lebih detail. Message atau pesan apa sih dalam menggunakan social media untuk semua orang? Nah ini penting banget. Jadi sekarang ini kan memang udah banyak banget kesempatan untuk berkreativitas di sosmed gitu ya. Mau bangun branding, mau jualan, mau sekedar tampil aja gitu ya di sosmed boleh. Mau personal brandingnya seperti apa, teman-teman pasti udah punya bayangan juga misalnya gitu ya. Tapi yang perlu diingat, ini yang paling penting itu adalah etika sosial media. Nah, itu dia. Jadi sama aja dalam kehidupan offline, ya kan, sosialisasi kita bersama orang lain, itu kan juga kita harus menjaga etika. Betul. Cara kita bersopan santun, cara kita menyapa, cara kita bersikap, gitu kan. Semuanya itu menjadi penilaian orang lain terhadap personal branding kita, gitu ya. Pada saat kita ketemu, mungkin kita bisa lihat, aduh orangnya sopan ya, ngomongnya halus, kayak tadi Mbak Mia bilangnya aku anggun, padahal aku pecicilan juga. Cuma nggak cukup ruangannya. Jadi gitu. Kesan pertama yang orang tangkap itu udah menjadi bagian dari personal branding kita, gitu kan. Nah, apa yang kita share di sosmed itu bagian dari personal branding kita, cara orang mengetahui kita bersikapnya seperti apa sih gitu ya. Apalagi netizen ya. Sekarang kan netizen maha kuasa gitu kan. Bener banget. Sampai tarik nafas. Jadi kita punya cacat sedikit aja mereka tuh langsung komen gitu kan. Nah, itu dia. Jadi sama aja etika di sosmed sama di offline juga sama. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita menyapa orang, gitu kan. Bagaimana cara kita merespon orang lain yang komen di lapak kita gitu ya, di platform kita. Terus kemudian bagaimana... Berarti harus dikomen ya? Harus direspon ya? Harus. Oh gitu, harus disapa balik ya? Aduh. Iya, harus. Iya, kalau bisa itu direspon. Nah, terus kemudian bagaimana kita membagi konten yang kita punya. Kadang orang gini, platform gue, akun gue, kan terserah gue mau bagi apa gitu ya. Nah, itu nggak bisa gitu. Memang bener itu akunnya dia. Tapi kita kan follow dia. Betul. Banyak orang yang follow gitu. Terus atau misalnya dia bilang, kan gue kunci. Terserah aku dong. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau ada follower, silahkan aja. Tapi apa yang mau didapat dari situ, gitu kan? Benefit bermanfaat buat orang enggak, benefit cuan apalagi gitu ya, boro-boro gitu kan. Jadi kenapa begitu gitu? Kenapa nggak kita maksimalin bener-bener kita spread the positive vibes gitu ya? Bener-bener kita bikin konten yang menginspirasi orang, bener-bener kita bikin konten yang bisa menjaga toleransi orang, menjaga perasaan orang gitu kan. Jadi etika-etika itu yang harus teman-teman bisa tahu banget dan jangan sampai lupa gitu ya. Bahkan sekedar kayak gini deh, ada yang komen terus kita emosi gitu ya, terus gini, terus di blok.
terus di blok gitu. Padahal kita bisa responnya, oh iya maaf ya kalau misalnya memang nggak berkenan boleh unfollow silakan, misalnya kayak gitu. Tapi kalau dirasa mengganggu ya di blok juga nggak apa-apa sih gitu. Cuman maksudnya pada saat kita komen itu ada orang lain yang melihat kita merespon orang ini, dan itu menjadi penilaian juga gitu kan. Jadi emang kayak kita udah kalau main di sosmed tuh udah kayak nih semua orang ngeliatin kita nih gitu. Jadi mesti aware juga, mesti aware banget. Apapun yang kita tampilkan di sosmed itu adalah bagian dari personal branding. Jadi harus hati-hati. Wow, punya tanggung jawab yang besar sebenarnya membangun personal branding di sosial media. Bahkan kalau saya ngelihat atau saya tadi dengar dari Mbak Agnes, sebenarnya tanggung jawabnya jauh lebih besar ya. Betul. Karena efeknya begitu lebih powerful. Kalau mungkin kalau offline ya udah sebatas ruangan itulah yang dengerin kita ngomong misalnya. Gitu ya. Habis itu kalau nggak ada yang dokumentasiin kan udah lupa ya. Tapi sosmed itu kan ada jejak digital, Mbak. Betul. Jejak digital itu nggak gampang dihapus loh. Mungkin kita udah delete nih komennya, tapi udah ada yang capture. Gimana dong? Kesel. Itulah yang namanya netizen tuh kuasa. ngeri. Iya, makanya jadi hati-hati banget gitu. Itu. Ya. Jadi menurut aku lebih baik ya dipikir dulu ya, tetap ya. Maksudnya selalu akan ada resiko. Jadi sebelum kayak tadi misalnya Mbak Agnes cerita awal-awal yang tadinya udah belum terkenal, jadi begitu terkenal sekali salah aja itu ngebangunnya lagi susah, butuh waktu dan tenaga pastinya ya. Betul. Jadi mesti hati-hati. Kalau mungkin kesimpulan terakhir, apa yang tidak akan kita lakukan di offline, jangan lakukan di online. Supaya aman, sejahtera, dan bahagia semuanya. Dan tetap cuan. Bener. Aku suka nih banget. Kayaknya sefrekuensi. Ujung-ujungnya cuan. Tapi bener banget. Pokoknya intinya adalah bukan masalah tampil apa enggaknya ya. Tapi sebenarnya apa yang bisa mendatangkan benefit. Betul. Maupun benefit untuk pribadi pun sah-sah aja kan. Gak apa-apa. Betul. Tetap ada yang kita bagikan. Betul. Karena di sosmed itu sebenarnya prinsipnya adalah kita bagi ke orang dulu, baru kita dapat benefit. Aku langsung otakku berpikir, jadi kosek WC dulu. Luar biasa Mbak Agnes, thank you so much. Sama-sama Mbak. Makasih banyak dan banget gitu. Baru berapa menit aja kayaknya banyak ilmu, apalagi kalau kita bikinin kelas ya. Aduh seru banget. Bikin kelas buat yang tadi tuh yang belum tahu mau ngapain, itu lucu banget. Itu berarti ngajak ibu-ibu, mama-mama yang kayaknya, ih ngapain sih joget-joget gitu ya. Nggak apa-apa, joget asal happy sih. Joget asal dapet cuan nggak apa-apa. Benar-benar. Ngomongin itu tadi, kalau udah ditanya gini, Mbak rate card-nya berapa? Iya kan seneng ya. Nah, jadi bisa beli sendiri. Goreng iya, kan lumayan ya. Misalnya dapat dapat asupan minyak goreng setahun, lumayan kan? Banget itu banget. Lumayan banget. Aduh, sahabat Energi, seru banget omongan kita berdua ya hari ini ngomongin tentang branding di sosial media yang mungkin ada beberapa dari sahabat Energi yang belum kepikir atau mungkin selama ini udah sih kadang-kadang aja. Nah mungkin setelah kita ngobrol mulai dipikirin serius, mulai dari ambil kosek WC tadi bikin video tutorial atau hanya cuman mantengin nemenin tukang pupuk tanaman, bisa cuan. Wow, luar biasa. Sampai ketemu lagi ya sahabat Energi, dan pastinya ditunggu kelas-kelas dari Mbak Agnes yang akan berbagi lebih detail lagi mengenai social media. Sampai jumpa.